Tes, tes, tes. Oke, sudah ada? Oke, sudah. Untuk suaranya sudah aman? Oke, sudah aman? Atau masih ada? Udah bagus ya? Oke, sip, sip. Oke, tadi ternyata ini ya. Bentar, aku coba tes di sini ya. Tes. Oke, sip. Ya, jadi untuk masalah teknis sudah aman. Jadi sekarang kita langsung ke inti pembahasan ya. Jadi kita langsung mulai saja. Nah, udah screennya udah kelihatan belum? Coba tulis di kolom komentar apakah sudah terlihat slide-nya. Oke, coba kita tes dulu. Oh ya, untuk pertanyaan nanti kita hold dulu ya. Oke, jadi kita akan langsung membahas ya. Namanya itu BSS ya. Jadi BSS itu adalah bedah strategi sosmed ya. Bedah strategi sosmed di sini kita nanti rencananya, ini rencananya ya, Senin, Rabu, sama Jumat ya, kita akan membahas yang namanya sosial media ya. Entah mungkin sosial media spesialis atau mungkin terkait copywriting, storytelling, strategi sosmed, content planning, apapun pokoknya terkait sosmed. Nah, mungkin kalau kamu mau request ya, request topik ke depannya ya, next di hari Senin, Rabu atau Jumatnya kita selanjutnya bakal bahas apa? Boleh banget tulis di kolom komentar enaknya kita next bakal bahas apa. Tapi di kali ini kita akan membahas gimana sih cara ngebikin strategi sosmed. Ini cocok buat siapa? Buat konten kreator bisa banget ya. Kemudian untuk influencer atau untuk pebisnis ya, apalagi perlu ya buat sarana marketing atau afiliator. Nah, sekarang kan lagi rame nih ya afiliator. Penting banget karena gimana caranya ya bisa dapat cuan dari affiliate-nya tentu memerlukan strategi. Ini pokoknya yang berkecimpung di sosmed perlu banget yang namanya strategi ya. Jadi terima kasih buat yang sudah hadir. Ini ada 13 orang. Oke, mantap. Belum apa-apa sudah 595 likes. Oke, kita akan bahas pelan-pelan ya. Kalau misalkan nanti ada kayak error atau suaranya nggak kedengeran ya, feel free untuk kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, tenang. Ini baru mulai ya. Baru mulai. Tenang. Ini baru mulai ya. Jadi ini kita baru mulai ya, baru start. Teman-teman jangan merasa ketinggalan, tenang saja. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan. Yang pertama, kenapa strategi sosmed itu penting? Coba, menurut teman-teman nih, kira-kira kenapa kita harus pakai strategi sosmed? Apakah, wah karena iseng-iseng aja gitu ya? Atau selama ini teman-teman udah apa belum sempat make mungkin yang namanya strategi sosmed atau sekedar jalan doang nih. Coba teman-teman yang biasanya bikin konten cuman sekedar bikin ya nggak pakai strategi coba tulis di kolom komentar dong. Oke, benar ya kata manager notes benar ya biar terarah benar.
Coba teman-teman yang biasanya bikin konten atau bersosial media tapi nggak pakai strategi ya, pokoknya jalan dulu aja gitu ya. Coba tulis di kolom komentar dong, biar kita sama-sama tahu gitu ya. Mana yang mungkin masih, karena kita di sini posisinya ya sama-sama belajar ya. Jadi di sini nanti nggak ada yang ngejudge ya, nggak ada yang saling merendahkan ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Oke? Di sini pertama, kenapa strategi itu penting gitu ya? Pertama, kalau asal ya, kalau misalkan kita bersosial media itu bisa bikin konten, bisa live atau bisa ads ya, endorsement. Jadi teman-teman jangan mikir ini strategi sosmed cuman bikin konten ya, tapi semuanya endorsement, ads, kemudian apalagi bikin copywriting ya, admin, upload ya gitu, upload. Pokoknya semua hal terkait strategi. Kalau misalkan asal ya cuman buang-buang duit pasti ya, apalagi ads atau endorsement itu paling sering ya. Oke, kemudian yang berikutnya buang-buang tenaga ya, teman-teman udah capek-capek bikin 30 konten ya, 40 konten, capek ini endorse ke 10 influencer. Kalau misalkan ngasal ya, ya kasihan teman-teman juga kan, tenaganya juga akhirnya kebuang sia-sia ya, nggak ada hasil ya kan. Kemudian duit, nah ini budget ya, budgetnya udah nge-ads misalkan berapa juta atau mungkin sekian juta, sia-sia gitu karena hasilnya nggak optimal. Nah ini jangan sampai ya, kita ya spending budget ya ataupun spending money ke, mungkin atau gini, nggak mesti ads atau endorsement, termasuk tools ya, kayak mic ya, mungkin di sini ada mic misalnya. Nah, kalau teman-teman punya mic gitu ya, mic-nya teman-teman udah punya tapi jadi sia-sia ya, udah beli lighting gitu ya, udah beli ini beli itu, tapi nggak ada strategi ya, sehingga malah namanya strategi sosmed jadinya nggak apa ya, kebuang sia-sia ya, duitnya ke hilang gitu. Kemudian yang kedua adalah ngestak. Nah ini teman-teman sering nggak? Ayo siapa yang pernah ngestak nih kontennya? Coba ngestak. Aduh bingung ini mau bikin konten apa lagi ya? Aduh ini aku harus ngapain ya? Nah ini sering ya. Oke ini tenang ya. Ini direkam audiensnya, audionya. Oke tenang. Jadi nanti kita akan rekam. Nanti kita akan upload di YouTube ya. Jadi santai. Oke. Nah ini jadi teman-teman bisa fokus di nyimak aja ya, sambil kita berinteraksi bareng ya. Jadi harapannya ini kita berinteraksi ya. Jadi aku bukan ngajarin kayak menggurui, tapi kita ya diskusi lah ya. Sama-sama berdiskusi karena nanti bakal ada 40-an slide ya. Jadi cukup banyak ini. Oke, jadi pastikan teman-teman nyimak sampai habis. Oke. Nah, jadi kita tadi sampai mana? Oh, ngestak ya. Jadi ngestak. Aduh, ini kok gini-gini aja ya. Aku bingung ini harus ngapain lagi gitu. Termasuk nggak bisa mencapai tujuan gitu ya. Tujuannya pengen ini, pengen sales atau pengen awareness, terkenal gitu ya. Pengen yang biasa viral. Nah, kayak gitu-gitu ya. Akhirnya malah nggak ini gitu ya. Nggak tercapai karena nggak ada strateginya gitu. Oke. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih bedanya strategi sama planning? Nah, coba bedanya strategi sama planning. Ada yang bisa nebak nggak? Ayo, strategi sama planning. Wah, kayaknya ini mirip-mirip ya, atau kayaknya apa ya, sesuatu yang sama gitu ya. Ayo coba teman-teman pernah tahu nggak bedanya kedua ini ya antara strategi dan planning? Nah, ternyata ya ini bukan aku ya yang ngomong ya, ini profesor dari Harvard ya. Ini sekali lagi aku ulangi, yang ngomong bahwa a plan is not a strategy ya. Strategi itu bukan rencana ya, beda. Ya, itu bukan aku, melainkan namanya Profesor siapa? Martin kalau nggak salah namanya ya. Itu dari Toronto, tapi dia masuk di kanalnya Harvard ya. Oke. Nah, ini ada yang jawab nih. A manager notes ya. Kalau planning bagian dari strategi. Hmm, oke, ya. Aku belum bisa bilang benar ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nanti bakal ada ya. Tapi thank you ya. Aku appreciate udah mencoba untuk jawab ya. Jadi kata Profesor Martin itu seperti ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen menggali lebih lanjut nanti bisa cek aja di Harvard ya Business Review ya namanya, itu nama channelnya, atau cari judulnya A Plan is Not a Strategy ya gitu, atau cari aja Plan Strategi Harvard Business Review, nanti kelihatan. Channel apa, thumbnailnya kayak gini ya, nanti bakal kelihatan oke. Nah bedanya apa? Nah kata si Roger Martin ya, Roger Martin ini dia mantan dekan ya, dan Profesor Rotman School of Management at
the University Toronto. Jadi dia profesor di itu ya Toronto itu, tapi dia juga masuk di Harvard tadi ya, channelnya tadi. Oke. Nah, bedanya, nah ini ada yang jawab lagi nih. Hari Murti Wibowo. Oke. Dia bilang planning menjalankan strategi. Oke. Ada benernya. Tapi nggak 100% ya. Tapi oke. Thank you. Aku apresiasi udah mencoba menjawab. Jadi, bedanya antara strategi dan planning. Kalau strategi dulu nih. Strategi itu apa yang mau dicapai ya, dan gimana cara mencapainya. Oke. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ya, itu adalah planning. Oke, ini sebelum nanti kita bakal bahas detailnya bakal seperti apa ya, tapi kita pakai analogi simpelnya dulu ya. Contoh misalkan teman-teman lapar gitu ya, lapar ya. Ini posisinya siang hari, teman-teman lapar. Tujuannya apa, teman-teman? Kenyang ya. Oke, kalau case ini berarti karena lapar tujuannya kenyang ya. Itu adalah apa yang mau dicapai. Oke, poin satu sudah dapat ya. Kemudian poin kedua, gimana cara mencapainya? Nah, teman-teman di sini ngelihat di kanan kiri ini nggak ada warteg ya, nggak ada tempat nasi padang ya, sehingga teman-teman harus mencari buah yang ada di sekitar. Karena kebetulan teman-teman sedang ada di kebun ya, kebunnya orang misalkan ya, teman-teman lagi di kebunnya orang gitu ya, sehingga teman-teman cari cara supaya teman-teman sesuai tujuan, yaitu kenyang ya, itu tujuan utama, oke? Nah, lalu caranya gimana? Cara mencapainya, teman-teman bernegosiasi dengan pemilik kebun ya, untuk beli beberapa buahnya. Jadi teman-teman bisa metik buahnya buat makan ya, karena di sekitar nggak ada tempat makan kayak warteg atau nasi padang ya, sehingga teman-teman makannya buah. Nah, planning, planning apa yang harus dilakukan? Oke, pertama ya, siapin duit ya pasti ya. Kemudian yang kedua, cari orangnya ada di mana. Jadi apa yang harus dilakukan ya, bukan cara mencapai. Kalau cara mencapai itu secara keseluruhan ya, konsep secara keseluruhan. Nah, planning ya itu tadi. Pertama, kita harus apa? Tadi mencari orangnya di mana ya, orang yang punya kebun ya. Tanya tetangga, tanya ini, tanya itu. Nah, biasanya bentuknya to-do list. Oke, harus ini. Kemudian yang kedua, misalkan apa yang kedua ya? Siapin duit tadi ya, siapin duit. Yang ketiga, oke, sudah nanti ketika sudah dibolehkan ya, langkah selanjutnya adalah yang keempat, yaitu yang namanya kita ini ngambil si buahnya ya, pakai inilah apa, pakai apa itu ya, kalau yang jaring ya, jaring buah yang panjang gitu ya, yang bisa sampai ke pohon. Nah, itu adalah planning ya. Itu bedanya strategi sama planning. Tenang, kalau teman-teman masih belum kebayang, nanti kita akan bahas lebih dalam ya di sesi kali ini. Wah, ini sudah ada 18 orang ya. Ini ada Ustadz Bota. Aku tembus 19.000 followers setelah menerapin saran dari konten-kontenmu, Bang. Wih, alhamdulillah ya. Senang banget ya. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Di sini ada Smartvian. Salam kenal, Kak. Ya, salam kenal juga. Di sini udah 17 orang. Teman-teman pastikan silakan nanti kalau ada yang mau tanya ya, di tengah-tengah boleh banget ya, kita sambil interaktif aja. Jadi ini bukan kayak dosen ngajarin, bukan ya, kita di sini diskusi aja, oke ya, oke. Nah, sebelumnya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut soal strategi sosmed ya, teman-teman bisa cek di video on demand sini ya. Di sini dilengkap ya, sangat lengkap membahas step by step secara lengkap ya, komprehensif dari A sampai Z ya. Tuh ya, ada bab satu, nanti kita juga akan membicarakan gimana sih cara membuat strategi sosmed ya, step by step. Kemudian ada eh, termasuk di sini ya, di video on demand-nya itu ada data apa sih yang diperlukan dalam mengukur keberhasilan strategi sosmed ya, apa saja tolak ukurnya. Kemudian memilih platform yang tepat gitu ya. Termasuk juga tools apa nih yang dipakai, apakah Google Docs atau spreadsheet atau Trello atau apa gitu ya. Kemudian study case ya. Nggak cuma teori doang ya. Di sini, di video on demand ini, teman-teman bisa langsung ya, namanya, eh, apa namanya, mempelajari ya study case yang ada. Oke. Video on demand ini formatnya semacam TikTok series, tapi untuk saat ini belum ada ya di TikTok series. Cek aja di bio ya, detailnya cek di bio, oke. Jadi untuk
platformnya ini sementara kita masih pakai platform lain ya. Jadi teman-teman bisa cek, cuman ya masih enak lah buat di konsum. Namanya itu Mayar ya, teman-teman bisa cek aja. Itu kurikulumnya lengkap, oke? Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ya strategi sosmed masterclass di bio ya. Teman-teman bisa cek aja kurikulumnya lengkap ya, ada 50 video lebih. Oke, kita lanjut dulu. Langkah simple ya, bikin strategi sosmed. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu kan? Langkahnya apa saja nih? Oke, ada yang bisa nebak? Langkah pertamanya apa? Bentar, minum dulu guys. Oke, minum dulu ya. Oke. Oh, oke. Wah, mantap. Ini dari Smartvian. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dari Smartvian ya, sudah saya ikuti video on demand-nya dan bisa saya terapkan waktu materi live. Mantap. Oke, ini ada yang jawab ya. A manager notes. Nentukan market. Oke, nentukan market ya. Terima kasih ya buat kata-kata salutnya. Oke, menentukan niche. Oke, nggak ada salahnya, benar sih, benar. Tapi ini posisinya gitu ya, kita sudah punya niche ya, sudah punya brand ya, sudah punya produk ya. Jadi, oh daging semua bang, terima kasih ya. Alhamdulillah kalau memang ini ya bermanfaat. Mah guru saya ini. Ya, 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 saya juga masih inilah ya, improve terus. Oke, jadi langkah pertama. Nah, di sini ya, tujuannya apa? Ya, tujuan di sini bisa. Jadi kalau mau dimasukkan, tujuannya itu misalkan tadi ada niche ya, niche-nya mau ke arah mana ya. Dan juga nanti kita nanti akan bahas ya satu persatu ini. Jadi tenang aja. Tapi ini secara sekilas dulu. Pertama tujuannya apa? Lalu tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya apa? Jadi tolak ukur itu kayak ukuran keberhasilan ya. Kalau dikatakan berhasil itu seberapa besar sih gitu ya? Seberapa ya? Segini, segitu. Nah, kayak gitu ya. Yang ketiga adalah cara mencapainya ya. Jadi tujuannya apa? Tolak ukurnya gimana dan cara mencapainya gimana ya. Kemudian yang keempat, pola apa pilar kontennya seperti apa ya. Jadi apa yang perlu dibuat gitu ya. Pilar-pilarnya, kontennya gitu ya. Jadi misalnya pilarnya misalkan yang lagi rame misalkan edukasi, news, sama satu lagi inspirasi atau dari segi topik gitu ya. Misalkan aku punya apa misalkan hair dryer. Nah, bentar ya. Nah, misalkan di sini ada hair dryer gitu ya. Konten pilarnya misalkan di sini apa? Soal karena rambut gitu ya. Apa kesehatan rambut. Lalu yang satu lebih ke lifestyle dan yang ketiga konten pilarnya soal product knowledge misalkan gitu ya. Oh, di sini ada yang tanya nih. Ada DVD kah Bang slide-nya? Oh ya, buat slide ya. Eh nggak ada di VT sih, tapi nanti teman-teman bisa cek di YouTube ya. Nanti bakal ada tayangan ulangnya. Sekali lagi, tayangan ulang ini bakal ada di YouTube. Oke? Nah, jadi setelah tadi yang keempat adalah pilar konten, lalu yang kelima adalah rencana kontennya seperti apa. Apa sih yang mau di-upload ya secara detailnya, kontennya, topik-topiknya apa saja. Kalau pilar kan berarti secara garis besar ya, sub-sub apa subkategorinya atau subtopiknya atau mungkin eh, ada juga beberapa framework ya untuk membuat konten pilar ini gitu ya. Tapi mungkin kita secara garis besar kita fokus ke langkah-langkahnya dulu biar nggak ini. Jadi tenang ya, kita bakal banyak nih nanti ya sesi-sesi live-nya. Oke. Nah, hal yang harus diperhatikan, oke? Teman-teman, kalau misalkan ya bikin strategi sosmed jangan loncat-loncat. Nanti setelah ini ya, nanti kan ada 5 nih ya. Tujuan, tolak ukur, capainya gimana, pilar konten, rencana kontennya apa. Nanti jangan loncat-loncat, oke? Oke, teman-teman coba bilang oke di kolom komentar dong ya. Supaya komitmen ya nanti ketika menerapkan ini nggak loncat-loncat gitu ya. Karena tim aku aja ya, tim aku kadang loncat-loncat. Loh, kok tiba-tiba udah keisi nih ya. Misalkan nih, yang keempat gitu ya. Padahal yang kedua sama ketiga belum loh. Kok tiba-tiba yang keempat udah keisi. Nah, ini timku kadang ya aku tegur juga, itu 2 sama 3 belum gitu. Kok tiba-tiba keempat gimana ceritanya gitu ya. Apalagi baru ngisi nomor satu, kok tiba-tiba kok 5.
Nah, ini karena nanti pengaruhnya adalah di kualitas ya. Semakin loncat-loncat ya, strateginya makin nggak jelas ya. Kalau strategi nggak jelas, nggak efektif nanti gitu. Ya bisa aja sih, tapi kalau bener kecuali kalau memang berpengalaman banget gitu ya, mungkin pengalaman 5 tahun, 6 tahun, ya oke lah ya. Masih boleh ditoleransi mungkin. Itu pun ya nggak selalu ini ya efektif gitu. Oke, ya pastikan jangan loncat-loncat ya. Yang kedua, oke, konsisten ya, konsisten. Jadi misalkan kalau arahnya ke sini nanti ya, nanti kita akan bicara tenang. Kalau strategi bisa, oh ini ada pertanyaan ya. A manager notes, kalau strategi bisa salah nggak bang? Bisa ya, bisa banget. Aku adalah salah satu orang yang pernah membuat kesalahan dalam strategi sosmed. Jadi semuanya itu bisa salah. Jadi jangan teman-teman jangan minder. Waduh, aku masih pemula nih bang, gimana? Strategi itu bisa salah, apalagi di bulan pertama. Ya, aku ulangi, strategi sosmed bisa salah, apalagi di bulan pertama. Loh, kenapa bang? Jadi gini, bulan pertama itu biasanya masa coba-coba. Jadi misalnya merem, kita masih merem, masih kita meraba-raba gitu ya. Oh ini, oh ini. Jadi kita masih belum ada apa ya? Belum kebayang gitu. Jadi kita masih ngeraba-raba gitu ya. Oh ini pakai slide ya. Jadi ini pakai live studio namanya. Mungkin kalau teman-teman pengen kayak gini juga namanya itu live studio ya. Oke, kita lanjut tadi. Nah ini ya. Jadi ngelanjutin pertanyaan tadi, apakah bisa salah? Bisa ya. Jadi yang salah apanya? Hipotesis. Contoh, kita kira konten edukasi itu bakal works ya. Ternyata konten entertain yang works ya. Nah, ini ya bisa salah. Jadi tenang aja ya. Tenang tapi bukan nggak ngapa-ngapain ya. Strategi sosmed itu bisa salah, tapi gimana caranya kita improve. Nah, nanti akan ada matriks, tolak ukurnya. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu, salah. Nah, jadi bulan pertama ya biasanya itu eksplorasi. Oke, kita mengeksplor banyak hal. Supaya nanti apa? Kita bisa belajar. Ya, sekali lagi aku ulangi, bisa salah, tapi gimana caranya kita bisa menilai itu. Nah, skillnya di situ yang sulit ya. Yang ke tadi kita lanjut. Oke, siap Bang Bang Ahmad ya. Jadi di sini penting untuk konsisten semua itu berkesinambungan. Jangan nanti kita ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke belakang ya, kemudian ke samping sini, ke samping situ, ke atas, ke bawah. Nggak nyambung ya. Saling solid gitu ya. Apanya yang solid Bang? Misalkan, oke, contoh yang solid, tujuannya misalkan awareness gitu ya. Ya, cara mencapainya gimana caranya ya supaya tercapai awareness-nya gitu ya, cara mencapai. Kemudian pilar kontennya. Ya berarti mungkin jangan jualan dulu deh gitu ya. Awareness mungkin kita fokus ke gimana caranya cari konten-konten yang relate. Nah, itu contoh dari konten yang berkesinambungan. Oke. Nah, jadi teman-teman ini sedikit iklan dulu ya. Jadi teman-teman kalau butuh manage sosmed ya, bisa teman-teman pakai namanya template Notion ya, Social Media Management ya. Di sini teman-teman bisa paket lengkap ya, mulai dari ads ya, kemudian ada endorsement, analisis, konten kalender, eksekusi, semua ada dalam satu platform aja ya, Notion, dan udah ada template-nya. Teman-teman tinggal pakai aja, tinggal klik-klik, tinggal tambah-tambahin ya. Cuman memang untuk tutorialnya nanti bakal segera ditambahkan ya, jadi teman-teman bisa mudah juga ya dalam menggunakannya. Tapi teman-teman bisa cek-cek aja dulu ya, ada apa saja sih yang ada di template Notion ya. Gitu. Di template ini teman-teman bisa semuanya dalam satu platform. Mau endorse, ads, eksekusi, ya, A/B testing konten, rencana desain, editing, semua ada dalam satu sini ya. Teman-teman bisa cek aja ya. Cuman 100 ribuan ya, 99 ribu lah. Ya, jadi terjangkau ya. Cuman 2 kali beli kopi bisa nge-manage sosmed. Oke? Kita lanjut deh ya. Yang pertama nih, menentukan ada pertanyaan lanjutan nih dari manager notes. Kalau salah gitu, apa langsung ganti strategi? Oke, kalau misalkan salah gitu ya, itu bisa menggunakan yang namanya A/B testing ya. Jadi misalkan ketika kita salah, itu kan ada dugaan gitu ya, ada hipotesis ya. Kok gini? Apa benar kayak gitu? Nah, kalau misalkan ternyata dugaannya salah dari segi tipe konten ya, biasanya digantinya di next periode, oke? Di periode selanjutnya. Bisa ketika
bulan kedua atau mungkin bulan ketiga ya, minggu kedua atau periode macam-macam. Ada yang periodenya per 2 bulan, per bulan, per 2 minggu, atau mungkin per seminggu. Tapi kalau seminggu jarang sih, biasanya per 2 minggu atau per bulan gitu, atau per campaign. Nah, jadi campaignnya sampai mungkin 5 bulan atau 5 bulan kelamaan ya, 7 minggu misalnya, 7 minggu. Nanti setelah 7 minggu itu ganti strategi ya. Jadi macam-macam ya. Salahnya itu, bentar ya. Aduh. Oke, jadi gitu. Jadi di next periode biasanya. Periodenya ini beda-beda. Ada yang per bulan, ada yang per minggu, ada per 2 minggu atau per campaign. Ya, semoga menjawab ya untuk M Manager Notes. Oke, Bang Ahmad, campaign termasuk strategi. Untuk research idea campaign gimana Bang? Oke, untuk research ya, research idea campaign itu biasanya ya, research campaign biasanya itu dari audiens ya. Kita ngeriset. Percayalah bahwa ketika kita customer centric ya atau audience centric, itu kita bisa mudah memahami campaign apa yang mau kita buat ya. Ini tips sedikit ya, agak sebenarnya nggak rahasia-rahasia amat sih, tapi rahasia umum lah. Kita ngelihat behavior orang ya. Kunci dari campaign yang sukses biasanya ngelihat dari behavior orang. Nah, behavior orang nanti digabung sama tujuan sosmed pribadi, tujuan sosmed brandnya itu nanti bisa klop. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, tinggal nanti main di kreativitasnya. Nah, itu tuh. Brainstorming bisa ya, atau pakai teknik 2R atau teknik double diamond. Nah, ini macam-macam ya kalau campaign idea. Nanti mungkin kita bahas di next selanjutnya ya. Tapi thanks buat ini. Coba aku screenshot dulu deh, biar nanti kita nggak lupa ya. Oke, nanti biar kita nggak lupa, aku screenshot dulu supaya mungkin jadikan pembahasan kita selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nih dari M. Ashrafi Hadi ya. Posting manual dengan posting otomatis, selain mempermudah kerjaan, apa ada lagi kelebihannya? Mempermudah, meminimalisir human error. Biasanya kalau lupa ya, atau mungkin biasanya membuat waktu lebih efisiensi karena ketika orang mengerjakan secara repetitif itu lebih cepat. Jadi sekalian upload itu buat 10 konten, tapi uploadnya nggak langsung jebret ya, tapi dalam artian scheduling. Jadi nanti otomatis. Contoh, misal uploadnya sekarang, tapi nanti 10 konten ini schedule-nya beda-beda. Ada yang nanti akan ke posting di hari Senin besok, ada yang hari Minggu besok, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Jadi sekalian sekarang. Nah, nanti waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya mau ngapain? Ya, kerjaan yang lain gitu, sehingga lebih efisien. Nah, itu fungsi atau kelebihan lainnya, oke? Kita balik ke laptop ya. Tentukan tujuan. Ini langkah pertama, oke? Tentukan langkah tujuan. Langkah tujuan. Tentukan tujuan. Ini adalah langkah pertama ya. Tujuan sosmed itu secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama ada awareness ya. Yang kedua adalah engagement. Yang ketiga adalah conversion. Nah, ini conversion ini adalah biasanya yang dikejar, tapi sebenarnya banyak yang lupa. Kalau misalkan awareness, engagement itu juga penting gitu ya. Dan mungkin ada juga nih, aku paham, ada yang namanya flywheel gitu ya. Jadi dalam satu konten, itu bisa dapat semuanya. Awareness, engagement, conversion gitu ya. Semua bisa dapat. Tapi, kita tahu yang namanya priority. Kita tahu yang namanya tujuan utama. Ingat, tujuan utama. Contoh, kalau awareness, kemudian awareness-nya bonus engagement, bonus conversion, ya itu it's a bonus gitu ya. Tapi fokus utamanya ada di awareness. Atau sebaliknya, fokusnya memang conversion gitu ya. Tapi ya sudah, conversionnya gitu ya, dibikin storytelling sehingga nanti orang engage gitu. Nggak masalah. Jadi conversionnya dapat, tapi engagementnya juga dapat karena pakai teknik storytelling itu. Jadi banyak yang salah paham kalau awareness misalkan gitu. Oke, kita ngincar awareness. Berarti awareness tok gitu ya. Engagement nggak dipikirin gitu ya. Ya mungkin tetap dipertimbangkan gitu ya. Gimana caranya bisa orang komen gitu ya, orang save gitu. Bahkan itu engagement adalah syarat supaya biasanya awareness-nya makin meluas gitu ya. Nah, itu adalah tujuan. Jadi jangan sampai salah bahwa tujuan sosmed gitu ya, itu hanya salah satu aja, tapi bisa dua-duanya ya, atau bahkan ketiganya, cuman
memang better itu priority ya, alias prioritas. Cari salah satu aja yang prioritas. Ada juga sih yang namanya itu consideration ya. Consideration atau mungkin yang lain-lainnya. Tapi biasanya terbagi jadi tiga ini. Wah, udah ada 28 orang. Terima kasih ya yang sudah menyimak. Oke, kita lanjut. Nih, contoh tujuan sosmed ya. Ayo, jadi teman-teman supaya ketika bikin tujuan sosmed itu benar gitu ya. Jangan sampai bikin tujuan sosmed itu ngawur ya atau salah. Nah, sebentar. Sebelum kita mulai, aku minum dulu ya. Eh, Cukup serak ya. Jadi contoh, misalnya kita pakai satu-satu nih. Kita mulai dari awareness dulu ya. Kalau misalkan tujuan sosmed yang salah ya adalah pengen sosmednya terkenal ke semua orang gitu ya. Atau mungkin pengen pokoknya brandnya bisa viral gitu ya. Akunku bisa viral gitu. Nah, itu contoh yang salah sebenarnya ya karena ya kurang define ya, kurang agak spesifik lagi gitu ya. Contoh yang benar gimana? Misalkan, contoh yang benar ada di bawah tuh. 100.000 orang ya mengetahui produk yang aduh ini typo ya. Sorry banget ya ini ada typo sih, tapi paham ya maksudnya. 100.000 orang mengetahui produk yang baru di launching ya di 3 bulan pertama. Oke. Nah, contoh lagi, misalkan teman-teman punya produk apa nih? Coba kita tentukan bareng. Misalkan ada yang pengen awareness nggak? Coba teman-teman sebutkan produknya sama keinginannya. Coba nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Kita bikin bareng-bareng. Jadi kita di sini sambil interaktif belajar ya, diskusi. Oke, emas. Oke, misalkan teman-teman 50.000 orang ya yang mengetahui brand emasku ya di daerah mana misalkan dalam waktu berapa misalkan 2 bulan atau 3 bulan misalkan. Nah ini kan pakai prinsip smart goals ya. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Ice cream. Nah oke, ice cream. Misalkan es krim ya di daerah apa? Misalkan daerah apa ya? Surabaya. Di daerah Surabaya ya terdapat 10.000 orang yang mengetahui brand ABC merek es krim ya di sosmed dalam kuartal 2. Kuartal kedua itu berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, kuartal kedua. Nah, itu contohnya. Jadi bisa 3 bulan pertama atau sebutin bulannya. Bulan Januari, Februari, Maret. Atau pakai Q4 ya, kuartal. Ada yang tahu kan kuartal ya, kuarter. Kuartal keempat, Q3 ya, Q2 ya, kuartal kedua, kuartal ketiga. Gitu. Nah, ada lagi nih, open trip. Oke, boleh ya, open trip bisa juga ya. Jadi misalnya kita traveling misal atau mungkin apalagi nih hijab ya bisa juga oke. Jadi kayak gitu pastikan detail ya detail sebutkan. Nah ini berarti kalau teman-teman lihat polanya apa, sebutkan angkanya. Oke, angkanya berapa? 10.000 orang, 100.000 orang, 50.000, 10.000 ya. Nah, lalu kalau misalkan followers, nah ini, apakah followers termasuk awareness? Nah, coba, menurut teman-teman awareness followers termasuk di bagian awareness nggak? Coba teman-teman gimana? Apakah ini apa harus nge-X? Nah, ingat, ini tujuan sosmed ya. Artinya menggunakan semua instrumen sebaiknya ya. Jadi ads, endorsement atau mungkin termasuk apa namanya? Recycling dari list building yang punya gitu ya. Kalau kata apa Denny Santoso kan list building ya. List building yang sudah dipunya disuruh aware lagi. Nah, itu bisa termasuk. Ada yang jawab nih. Followers termasuk engagement. Oke, nah jadi followers itu sebenarnya adalah tolak ukur yang agak susah ya masuk kemana-mananya gitu. Karena gini, awareness itu sebenarnya orang yang tahu gitu ya. Orang yang tahu itu belum tentu follow. Nah ini jadi agak tricky ya. Followers itu kayak sebenarnya dia tuh nggak masuk awareness dan dia sebenarnya bisa dibilang ya bukan engagement juga gitu. Jadi ini agak tricky sih gitu. Jadi intinya adalah awareness adalah menjangkau. Kita berhasil menjangkau. Makanya tolak ukurnya biasanya kalau awareness itu reach ya. Ada juga yang impression ya. Ada juga tapi oh ya, tapi untuk apa tadi yang jawab mungkin apa engagement itu juga bisa nanti masuk ke perhitungan, tapi bukan langsung followersnya ya. Tapi misalkan
perhitungan ini nanti dibagi followers dikali 100% bla bla bla. Nah, itu masuk ada yang masuk ke perhitungan. Kalau nggak salah itu engagement rate by followers gitu kalau nggak salah. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, jadi di sini kita ulangi lagi ya. Contoh yang benar adalah 100.000 orang mengetahui produk yang baru di launching. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Menyadarkan audiens tentang produk kita. Ya, benar. Jadi, menyadarkan bahwa kita ini ada loh. Kita ini eksis loh. Jadi, kita kenalan dulu lah gitu ya ceritanya. Awareness itu apakah wajib gimmick-gimmick, Mas? Enggak sih, enggak wajib ya. Apakah bisa ya? Bisa-bisa aja. Tapi enggak semua harus kayak gitu sih. Jadi, tergantung brandnya teman-teman apa, kebutuhannya apa ya, tujuannya apa gitu ya. Jadi, enggak harus gimmick-gimmick sih. Ya, kalau sekarang kan memang banyak ya gimmick kemarin yang lagi ramai misalkan angka 12 hilang, kemudian mungkin ada yang balihonya apa gitu ya. Ya itu kan bagian dari sebenarnya kreatif aja. Intinya kan sebenarnya gini, gimmick itu sebenarnya poinnya bukan di gimmick loh. Teman-teman coba. Poinnya bukan di gimmick ya, tapi poinnya adalah attention. Ingat, poinnya adalah attention gitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Ya, masuk dalam top funnel. Oke, benar ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini teman-teman yang belum belajar soal strategi sosmed, teman-teman bisa cek video on demand. Ini video lengkap, ada 50 video langsung ngebahas step by step tentang strategi sosmed. Ya, dari cara bikinnya gimana, kemudian tolak ukur datanya apa saja, milih platformnya gitu ya, kemudian termasuk toolsnya, study case, terus dari awam jadi lebih advance gitu ya skillnya. Teman-teman bisa belajar, cek aja di bio, sosial media strategi masterclass. Dijamin daging tadi udah ada testimoninya ya, menerapkan dan 19.000 followers. Mantap gitu ya. Thank you banget yang udah belajar dan bisa menerapkan mendapatkan manfaat. Oke. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke bagian ini ya. Yang kedua adalah engagement. Nah, contoh tujuan sosmed yang kedua ya adalah engagement. Nah, contoh yang salah gimana? Nah, teman-teman bisa gini, pengen engagement rate 100%. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena sangat jarang sih ya yang engagement rate-nya itu 100% gitu ya. Rata-rata ya 10%, 20% atau 50% atau 60% mungkin ya. Kayak gitu. Atau mentok paling 99%. Karena apa? Biasanya sangat-sangat jarang gitu ya. Apa namanya yang namanya platform itu memberikan akses ke semua followersnya. Misalnya teman-teman punya followers supaya gampang berarti 1.000 misalkan gitu ya. Ya biasanya tipikalnya 100 lah gitu ya engagementnya. Itu 10% itu udah bagus banget loh gitu. Atau mungkin 200 atau 300 itu udah bagus-bagus banget ya. 30% engagementnya. Itu sudah termasuk top. Makanya teman-teman ekspektasi engagement rate-nya tidak disarankan 100% ya. 20 atau 10% atau 5 atau 7 gitu. Nah, ini nanti tolak ukurnya bisa cek aja di Google gitu itu banyak ya referensinya. Eh apa ini? Oh, teman-teman ini ya. Oh, ada dari Smartvian. Awareness masuk dalam top funnel. Oke, tapi videonya agak berat Bang waktu di play. Oh, oke oke ya ya. Ya, misal mungkin itu antara server ya atau mungkin dari koneksi. Tapi mungkin eh, nanti bisa ini ya, maksudnya ke customer supportnya Mayar ya, selaku pemilik platformnya untuk segera ini ya meningkatkan dari videonya. Tapi harusnya overall itu oke. Okay. Dan tapi jujur materinya luar biasa di Nakama. Thank you ya. Kita lanjut deh. Di sini kita tadi bahas apa? Contoh yang salah ya. Tadi selain engagement rate 100% ya, pengen konten yang like-nya banyak ya. Konten yang like-nya banyak. Nah, ini banyak ini kan juga kayak agak abstrak ya. Banyaknya seberapa? Ya, banyaknya ini seberapa? Ya, jangan sampai banyaknya ini abstrak gitu ya. Wah, ini banyaknya nggak ngerti nih, 100 itu banyak atau 20 atau mungkin 50, 100, 1000. Nah, contoh yang benar adalah gini, meningkatkan engagement rate ya dari 2% ke 7% dibandingkan bulan sebelumnya atau mungkin dibandingkan 2 minggu sebelumnya. Jadi harus memberikan tolak ukur yang tepat gitu ya. Jadi ada angkanya ya mau 2% atau 8% ya 10%.
atau mungkin 20% ya. Nah, ini ada yang tanya ya. Izin amati tiru modifikasi buat referensi mengajar. Boleh ya, Bang? Oke, boleh. Ya, silakan. Semoga ilmu yang didapatkan dari nakama kreatif bisa bermanfaat ya buat Smart Vian. Oke, di sini ada eh, ini ya pertanyaan lagi. Saya punya admin sosmed, tapi bingung nentuin KPI. Oke, sambil kita ngisi lanjutin materinya, Mas siapa nih Pratama ya, boleh sebutkan ya job desk-nya apa aja. Nah, tuh coba job desk-nya apa, aktivitasnya ngapain ya. Dan sambil lanjut sambil ditulis ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, meningkatkan engagement rate 2-7%. Lalu interaksi untuk likes total 500 dalam 1 bulan. Nah, jadi ada totalnya berapa gitu ya. Dalam sebulan kita totalnya misalkan 1.000 atau 5.000 misalkan gitu ya. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi kita harus punya angka yang jelas ya. Nah, ini ya. Contoh tujuan conversion. Nah, ini conversion. Contoh yang salah adalah misalkan pengen jualannya laris manis sampai stok habis. Nah, ini ya. Jadi stok habis ini gitu ya, itu terlalu abstrak. Kuncinya di situ ya. Ketika menetapkan tujuan itu aduh, sorry. Aku nggak kebiasaan live ini ya. Suaranya nggak kuat, guys. Oke. Nah, Nah, ini ada ini ya, video strategi sosmed start from berapa, Bang? Oke, untuk Bang Ahmad bisa cek di bio ya. Itu selengkapnya ada ya, start from berapa ya untuk strategi sosmed, video strategi sosmednya ya. Kita lanjut. Tadi contoh yang benar ya adalah menarik leads ya. Eh, iya, baru pertama. Sebenarnya bukan pertama sih, karena sebelumnya pernah nge-live juga, cuman aku bukan tipe yang biasa nge-live gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Contoh yang benar ya. Lead sebanyak 3.000 orang. Jadi ada angkanya. Atau kalau lebih bagus lagi, ada menarik lead sebanyak 3.000 orang ya dalam waktu 3 bulan ya atau dalam waktu sebulan misalkan ya. Leads itu ini apa lead magnet gitu. Jadi calon-calon yang akan jadi customer kamu. Lalu ya, menjual 10.000 piece produk kejangkauan yang sudah berada di 50.000 orang. Hah, maksudnya gimana? Contoh, teman-teman sudah menjangkau 50.000 orang, itu non-followers ataupun followers ya. Karena misalnya teman-teman kontennya ada yang viral misalkan ya. Quote unquote viral nih, ada 50.000 views misalkan ya. Anggap aja itu 50.000 orang. Nah, targetnya adalah 50.000 orang itu ya bisa membeli habis 10.000 piece ya dari yang sudah dijangkau saat ini. Nah, itu contoh dari tujuan sosmed ya. Itu conversion ya. Jadi itu contoh yang benar dan contoh yang salah. Oke. Yang kedua nih ya, menentukan tolak ukur ya, oke. Menentukan tolak ukur ini ya, tolak ukur ini adalah bagian dari tujuan ya. Tujuannya apa ya? Tolak ukurnya apa? Nah, ini teman-teman coba kalau mau screenshot boleh ya. Ini tolak ukur sosmed ya. Ada awareness, engagement, conversion. Mulai dari yang kiri dulu ya. Awareness, reach, impression, share of voice ya, brand mention. Nah, tapi ini sebenarnya masih banyak lagi. Teman-teman cek aja di bio. Kalau ini bisa diakses gratis ya. Nanti itu namanya perspective guideline. Teman-teman cek aja itu gratis. Perspective guideline itu isinya tolak ukur sosmed semua. Awareness, engagement, conversion. Gratis. Namanya perspective guideline. Aku coba tuliskan ya. Perspective guideline. Nah, ini namanya perspective guideline. Nah, itu nanti teman-teman ya, cek aja, itu gratis. Itu panduan semua tolak ukur ya, awareness, engagement, conversion. Wah, ini buat Smart Vian. Sudah saya order semua, Bang. Baik yang gratis or berbayar. Thank you banget. Nanti buat Mas Pratama tenang ya, kita akan bahas yang tadi KPI tadi ya. Oke. Kalau lead sudah masuk conversion apa belum, Bang? Sudah ya. Jadi conversion itu nggak selalu sales ya, tapi bisa sign up, download, atau mungkin apa lagi, register, termasuk event. Event itu juga bagian dari conversion gitu ya. Meskipun misalkan kita pengen bikin webinar gitu, kita bikin webinar, kemudian kita narik orang gitu ya. Webinar tentang keuangan misalkan gitu ya. Nah, dari situ banyak dari konten kita gitu ya, itu banyak yang daftar, tapi webinar kita gratis gitu ya. Kalau cuma diukur dari sales berarti gagal dong. Nah, ini artinya adalah salah ya bahwa
Yang benar itu adalah conversion ya, berarti yang dalam hal itu adalah yang mendaftar. Lah, tapi emang boleh kalau conversion adalah sales? Ya boleh gitu ya. Memang kebanyakan itu biasanya sales gitu. Misalnya kita apa ini? Nah, ini misalnya nih ya. Aku agak ngeri nih kalau pakai produk. Misalnya kita punya ini nih ya, pulpen gitu ya. Kita punya produk pulpen, lalu kita ingin convert ini orang ngebeli produk kita. Nah, jadi kita gimana caranya untuk orang beli? Nah, itu berarti kan tolak ukurnya sales ya, gitu. Terima kasih Kak membagi ilmu gratis di TikTok. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ini yang dibahas sosmed secara umum, apa aplikasi tertentu? Semua sosmed ya. Ini kita membahas semua sosmed ya, mau itu TokTok atau IG atau Yiti ya, FB dan sebagainya ya. Ini secara overview ya semua. Jadi secara general bisa ya kan. Apalagi ini lintas platform. Teman-teman misalkan platform ini sama platform itu. Jadi ini bisa semua platform. Oke? Jadi kita ulang, awareness ada reach, impression, share of voice, brand mention, ya. Lalu engagement ada total play time, ada engagement rate, ada average watch time, ada total interaction. Lalu ada conversion di sini, contohnya sign up, sales, download. Sekali lagi teman-teman cek namanya perspective guideline di bio, yaitu bisa diakses secara gratis. Isinya tolak ukur sosmed, ya semua, ya dan itu gratis. Teman-teman bisa cek aja, oke? Okay? Nah, teman-teman kalau pengen manajemen sosmed dalam satu platform aja, teman-teman bisa pakai namanya template Notion ya, Social Media Management. Dan ini tercakupnya apa saja? Ada analisis, ada konten kalender, itu screenshotnya beberapa halaman doang ya, 2 halaman doang. Ada rencana photoshoot, ads, endorsement, bahkan sampai manajemen tim. Jadi kalau teman-teman punya tim, bisa gitu ya. Kemudian ada strategi, semua template dalam satu platform aja. Wah, enak banget kan? Gitu. Jadi teman-teman kalau mau cek di bio, oke? Okay? Nah, Bang, udah bahas hook kah? Belum. Ini kita fokus pada pembahasan strategi sosmed ya. Kita belum membahas hook ya. Oke. Okay? Jadi kita fokus bagaimana menyusun strategi sosmed. Oke, okay, teman-teman sekarang aku tanya. Oke, okay, coba teman-teman coba tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ngukur berat ya, ngukur berat biasanya pakai satuan apa? Atau tolak ukurnya apa? Coba teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman ngukur berat ya, misalnya gelas ya, kita ngukur gelas, teman-teman pakai tolak ukur apa? Kilogram. Oke, ada lagi yang lain selain kilogram? Oke, miligram. Oke. Nah, ini teman-teman ada nggak? Coba tulis kolom komentar ada nggak yang ngukur beratnya gelas itu pakai kilometer per jam? Nah, ada nggak? Ada nggak yang pakai ngukur gelas pakai kilometer per jam? Ini beratnya ya. Oke ya, mililiter ya. Tapi ada nggak yang ngukur pakai Celsius atau pakai nggak ada ya. Jadi sama kayak sosmed gitu ya. Ketika kita ngukurnya awareness ya, ini nyambung sama yang tadi ya. Ya, ketika kita ngukur awareness ya jangan salah. Berarti kita pakai engagement rate ya atau mungkin total playtime atau apapun pokoknya yang masih sesuai sorry kebalik sorry. Ketika kita ngukur awareness berarti jangan pakai engagement rate atau pakai download ya, pakai sign up atau total interaction. Berarti yang betul apa? Yang betul ketika ngukur awareness ya itu reach ya, impression, share of voice, brand mention. Makanya aku tadi bilang teman-teman bisa cek ya perspektif guideline itu gratis ya, sekali lagi gratis. Perspektif guideline itu isinya tolak ukur. Jadi teman-teman punya panduan nih kalau ngukur ini ya keberhasilan sosmed itu pakai apa. Nah sama ya, kalau ngukur panjang berarti kita misalnya gelas nih sama-sama gelas gitu ya, sentimeter, milimeter, meter gitu ya. Oh ini nih ada pertanyaan menarik. Oke, mungkin yang tadi pertanyaan KPI tenang, aku masih ingat ya. Jadi nanti kita mungkin itu karena agak kompleks ya. Jadi kita bahas di akhir. Tapi yang ini bedanya reach sama impression. Ini pertanyaan bagus ya. Teman-teman, wah ini harusnya ada slide khusus ya. Tapi aku coba jelaskan secara gampang deh. Oke, di sini ada yang nampak tadi ini ya. Ada 3 orang ya. Mas Martvian, maksudnya yang sering aku lihat tadi, Martvian, Bang Ahmad, sama Bang Pratama ya. Oke, jadi 3 orang ya. Pratama, aku sebut nama aja ya. Pratama, Bang Ahmad, sama Smartvian. Nah, 3 orang ini katakanlah adalah pengunjung tokoku ya, pengunjung toko, oke? Pengunjung toko, ya. Toko kue misal, toko kue ya. Nah,
misalkan kita ingat-ingat, Bang Pratama 2 kali mengunjungi tokoku, ya, 2 kali ya, Pratama 2 kali, kemudian siapa tadi, Smartvian 2 kali juga, ya, lalu Bang Ahmad cuma 1 kali, berarti totalnya berapa? Dua, dua, satu, totalnya 5, ya. Nah, kalau reach itu artinya menjangkau, menjangkau, ingat, menjangkau berapa orang. Nah, berapa orang? Berarti berapa tadi? Mas Pratama, Bang Ahmad sama siapa tadi? Smartvian. Berarti ada 3 orang. Nah, berarti reach-nya adalah 3. Ya. Impression, ya. Tadi berarti siapa? Bang Pratama tadi 2 kali mengunjungi tokoku, lalu Smartvian juga mengunjungi 2 kali, sama Bang Ahmad 1 kali. Berarti impressionnya adalah 5, ya, bukan 3. Karena sudah didatangi 5 kali. Nah, jadi gitu ya. Anggap aja kalau toko itu berarti reach itu didatengin berapa orang gitu ya. Kalau impression berarti didatangi berapa kali. Nah, itu bedanya ya, berapa kali. Lah, berarti setiap satu orang kalau impression bisa lebih dari satu. Benar ya, bisa lebih dari satu. Oke? Ya, berarti bisa lebih dari satu. Oh, ini ada pertanyaan ya. Dari Tika ya. Bang, kalau boleh minta tips gimana konten yang bagus untuk kenalin produk yang mau launching. Nah, pas banget ya. Berarti Kak Tika bisa simak ini ya, karena konten yang bagus itu ada 2 hal ya. Ini aku kasih secara ini ya, tipsnya. Adalah 2 hal ya Kak Tika. Maksimalkan di strategi kontennya dan eksekusi kontennya. Nah, konten bagus atau jelek itu tergantung apa nih? Bagus dari eksekusinya, oke, eksekusi bagus. Tapi strategi jelek, nah ngestak biasanya. Atau strateginya bagus, tapi eksekusinya zonk, ya sama aja bohong gitu ya. Jadinya, eh, aduh bentar ya. Jadinya apa? Nanti simak sampai akhir ya, bagaimana membuat strategi yang bagus ya untuk kontennya ketika, karena apalagi mau launching ya, biasanya butuh taktik-taktik khusus ya, butuh strategi khusus supaya launchingnya rame ya, launchingnya mencapai target sekian orang ya yang tahu gitu ya, atau bahkan mungkin yang beli gitu. Jadi ketika tonton sampai habis ya. Jadi kalau kita balik lagi, tolak ukur sosmed itu kayak gini ya. Jadi teman-teman kan nggak mungkin ya ngukur panjang pakai kilometer per jam, atau ngukur suhu pakai miligram, lah kan nggak nyambung ya. Atau mungkin ngukur berat pakai Kelvin, ngukur panjang pakai meter per second, kan nggak nyambung ya. Jadi sama ini yang ada di slide ini ya, panjang, berat, kecepatan itu kayak gini. Awareness, engagement, conversion ya. Jangan awareness kok ngitungnya self lah, gimana caranya gitu ya. Nggak nyambung gitu ya gitu. Kemudian engagement ngukurnya reach, ya nggak nyambung gitu ya. Yang betul total playtime, interaction dan lain-lain. Oke, sekali lagi kalau teman-teman mau tahu panduannya cek aja di bio, namanya Perspective Guideline, itu gratis. Oke, kita lanjut ya. Strategi overview ya. Teman-teman yang masih menyimak coba tulis komen masih ya, coba yang masih menyimak ya. Aku pengennya kita ini ya berinteraksi 2 arah. Eh, aduh. Oke, sip. Thank you. Yang masih ya. Masih ya, lanjut. Oke, siap. Oke, sorry ya kalau misalnya kita agak terbata-bata karena suaraku serak. Emang kayaknya aku nggak ini ya, bukan tipe yang ini. Tahu nggak sih host live yang tiap hari keranjang kuning kak, keranjang kuning. Kayaknya suaraku serak banget deh. Oke, masih ya. Kita lanjut. Strategi overview. Nah, ini ya. Strategi overview ya itu adalah strategi secara garis besar ya. Apa nih garis besar langkahnya? Hai Mas, ya halo. Ya terima kasih tadi yang sudah ngomong masih ya. Jadi aku tahu ini masih stay. Dan di sini ya strategi overview apa ya? Garis besar langkahnya mau seperti apa? Bikin konten yang seperti apa? Entertain, inspirasi, apalagi edukasi, apa interaktif, macam-macam ya. Gimmick seperti apa yang mau dipakai? Gimmick berantem gitu ya, misalnya gimmick berantem atau gimmick nakut-nakutin, gimmick pura-pura hilang gitu ya. Gimmick-gimmick ini kayak ada kejadian heboh, macam-macam ya. Gimmick itu mungkin kalian bahkan lebih kreatif ya daripada aku ya, membuat gimmick-gimmick gitu ya. Karena gimmick orang itu pasti ada aja ya yang kreatif gitu. Atau mungkin gimmick ketakutan, macam lah ya.
Lalu komunikasi seperti apa yang ditonjolkan? Nah, ada tahu nggak ya maksudnya komunikasi apa ini maksudnya? Nah, komunikasi di sini maksudnya kayak teman-teman mau lebih ngomong misalkan apa? Nah, ini misalkan nih, di sini kita ada hair dryer ya. Nah, komunikasi apa nih yang ditonjolkan? Teman-teman mau lebih menonjolkan yang namanya kenceng. Nah, nah itu ya, gitu ya, lebih kenceng hair dryernya atau lebih ngomong ini fleksibel ya, bisa dibawa kemana-mana, jadi bisa ditekuk gini ya, bisa bawa kemana-mana. Atau teman-teman lebih ke mengkomunikasikan bahwa ini buat laki-laki atau ini khusus perempuan ya, atau dengan pakai ini kamu bisa lebih produktif atau apa. Jadi itu komunikasi ya, contoh komunikasi. Aku belajar banyak di LinkedIn Mas, suka share strategi. Terima kasih ya Mas Daniel Kurniawan. Oke, ya semoga ya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Semoga sehat terus Mas yang sukarela mengedukasi di live ini. Amin. Teman-teman yang live di sini apa yang menjadi penonton live di sini juga semoga diberikan kesehatan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu yang dimaksud komunikasi ya. Jadi kita ya membuat namanya strategi overview. Nah, kita pakai contoh ya. Kita pakai contoh, tenang ya. Jadi kita nggak cuma teori doang ya. Ini strategi overview maksudnya gimana? Nah, oh ya nanti sambil ini kan ini contohnya ada 5. Ya sekali lagi, contohnya ada 5 nih nanti. Teman-teman, kalau mau minta dibikin kita bareng-bareng nih diskusi produknya teman-teman ya atau brandnya teman-teman, contoh ngebikin strategi overview, tulis di kolom komentar ya. Iya, jadi setiap kontennya fokus bahas ya, jadi satu bagusnya sih fokus ya. Teman-teman kalau mau bahas produknya apa, kita bikin strategi overview-nya bareng nih di live ini ya. Boleh kalau ditulis di kolom komentar. Nah, ini case-nya kita restoran ya. Oke. Case pertama ini restoran ya. Di mana restoran ini kita contoh strategi overview-nya. Membuat restoran menjadi tempat challenge makanan gitu ya. Orang-orang datang ya untuk mengikuti challenge yang berkesempatan untuk dapat hadiah ya. Namun untuk memulai itu kita pakai nih namanya tim internal kemudian dari KOL influencer. Nah, nanti ngapain? Mereka challenge gitu ya, challenge. Misal contoh challenge-nya gitu ya. Makan makanan pedas gitu ya. Gitu ya. Jadi makanan-makanan pedas atau mungkin makanan yang paling banyak gitu ya atau cepet-cepetan makan gitu ya. Itu adalah contoh strategi overview ya. Oke. Ya, di situ adalah contoh strategi overview ya. Jadi itu dari ya contoh challenge sorry contoh challenge makannya apa gitu ya dan lain-lain. Namun ya untuk mulai itu kan perlu pancingan awal. Jadi kalau kita mau orang-orangnya ngomong apa orang-orangnya ikut challenge kita harus tim internal dulu sama KOL. Nah lalu karena mereka udah sebagai early adopter sehingga orang-orang ngelirik gitu ya. Wah apa nih kok bagus nih enak ya challenge dapat hadiah pula. Aku ikut ah. Nah akhirnya mereka ikut gitu. Jadi itu adalah contoh strategi sosmed. Dan masyarakat semakin luas, khususnya orang Yogyakarta ya. Jadi karena ini restoran, jadi terbatas sama tempat. Ya udah orang Yogyakarta gitu ya. Atau orang yang ada di Yogyakarta. Nah ini udah ada nih banyak ya. Oke, tenang. Nanti kita akan bahas di case ke-6 berarti ya 6 sama 7 dan sebagainya ya. Karena ini 1 2 aku based on materi dulu ya. Nanti teman-teman bisa mau ini komen aja nanti di terakhir nanti kita mau bahas untuk produk apa gitu ya. Oh ya sambil ini ya teman-teman ditulis produk sama apa ya kelebihannya ya atau hal-hal yang ingin ditonjolkan. Jadi nanti strateginya nggak ngawang gitu ya. Teman-teman enak nih kalau strategi lebih spesifik kan, makanya spesifikin juga apa kelebihannya. Oke? Nah, oke lanjut ya. Kursi ya. Ini ada pertanyaan dari Lutfi Ahmad. Cara nentuin angle sama isunya gimana, Bang? Dari kelebihan sama apa USP ya atau keunggulan yang ingin ditekankan. Apa nih unique selling proposition-nya ya? Apa keunggulannya gitu ya dan apa kepentingannya? Contoh nih, kursi. Ini kursinya ceritanya nih awet gitu ya, tahan banting gitu ya, benar-benar tahan banting. Ini kursi kalau di wah gitu ya, di apa nih, dilempar gitu ya, di gocekin atau di apa gitu ya, diucek-ucek gitu ya, itu kursinya masih kuat. Nah ini, itu contoh kita ngambil angle-nya ya, dari kelebihan bisa, dari fitur bisa ya,
atau mungkin apapun. Nah, contoh kursi gitu ya. Ini kursinya tahan banting ya, mau dilempar wah gitu orang ngamuk gitu ya. Nah, contohnya ini kursi ABC lah gitu ya. Kursinya ini tahan banting dengan cara bikin konten games ya ala-ala Ninja Warrior. Jadi nanti orangnya naik tuh ya, ini kursinya ya. Nanti orangnya naik-naik di atas tuh, ya. Nanti kayak ala-ala Ninja Warrior. Nanti kayak seimbang gitu ya. Nanti ngelewatin kursi-kursi disusun ala-ala rintangan gitu ya. Nah, nanti ini konten ya. Ya, orang ngelihat ini kok konten kok hiburan doang gitu. Nah, kesannya hiburan gitu ya. Tapi ini ada makna tersirat gitu ya. Bahwa dibuat rintangan aja bisa gitu ya. Dibuat rintangan aja kuat gitu ya. Apalagi kalau cuma sekedar duduk. Nah, itu contoh dari strategi sosmed gitu ya. Jadi itu menentukan angle-nya dan kalau games Ninja Warrior-nya itu ala-ala kreatif aja sebenarnya. Tapi pesannya adalah kuat gitu ya. Kursinya kuat ya, tahan banting. Iya, ya, itu ya bisa ya contoh kursi rotan bisa ya. Tapi nanti oke kalau mau bahas ya teman-teman yang mau sambil dibahas produknya atau brandnya boleh. Nanti kita akan bahas setelah yang keenam berarti ya. Keenam eh, brand sama ini ya kelebihannya benar kayak Mas Daniel ya Kurniawan ini benar ditulis lokasinya gitu ya apa kelebihannya apa tulis kelebihannya seperti lokasi dan lain-lain oke nah oke ya jadi itu contoh dari strategi overview ya sosmed strategi overview nah jadi kelihatan ya tadi milih angle-nya dari sini atau dari situ ya itu berdasarkan eh, kelebihannya apa ya kelebihan dari misalkan kursinya atau kursinya mungkin lebih ke apa kursinya kalau misalkan kursinya bukan kuat gitu ya, tapi lebih ke elegan ya berarti mungkin bukan ini gitu ya. Yang lain gitu ya. Atau kalau murah berarti kita ngelihat kursinya karena murah berarti bukan ke situ, tapi misalkan kita obrolan warung kopi karena kita tahu yang beli kursi murah mungkin ya orang-orang yang misalnya suka ngopi di teras rumah misalkan contoh aja ya. Oke, ya. Jadi itu contoh dari sosmed strategi overview ya. Mengambil angle. Nah, ini karena udah banyak kita coba percepat ya. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman yang belum tahu ya, jadi kita itu ada namanya video on demand ya, semacam online course gitulah ya. Dan ini topiknya sosmed strategi masterclass. Diajari dari awal sampai akhir, dari A sampai Z gitu ya. Bikinnya step by step ada 12 langkah sih sebenarnya ya, secara detail ya, mendetail itu ada 12 langkah. Teman-teman bisa cek aja di sini ya. Itu seperti apa langkah-langkahnya ya. Content pillar, campaign message, hierarchical value map ya, overview, content pillar dan lain-lain itu ada di sini ya. Teman-teman bisa cek aja di bio ya. Langsung ya ini worth it lah ya. Dan termasuk ada data insight-nya, tolak ukurnya apa, memilih platformnya seperti apa, tools-nya dan termasuk study case. Oke? Okay? Ya, teman-teman bisa cek aja di bio ya untuk yang mau belajar lebih lanjut soal strategi sosmed ya. Jadi masterclass, oke? Okay? Dan kita lanjut nih. Yang ketiga ya, misalkan teman-teman gitu ya, teman-teman punya ya yang namanya produk ini apa tuh? Headset gitu ya. Headset di sini ya, kelebihannya adalah enak nih gitu ya. Ininya ada nggak ya headset? Oh ada sih, cuman agak susah ya. Nah, pokoknya headset ini nyaman ya. Apa kayak sponsnya gitu ya. Tapi kita nggak ngomong kayak nyaman gitu ya, enak gitu ya. Suara itu terlalu fitur ya, terlalu fitur banget ya. Sedangkan kita jangan sebisa mungkin ya, ini tips sedikit, jangan terlalu nyentuh fitur ya, tapi fiturnya itu bisa apa? Nah, gitu ya. Jadi bukan fiturnya, tapi fiturnya bisa apa? Nah, contoh kalau dompet gitu ya. Dompet ini bisa muat banyak nih. Misalnya contoh ini segaplek gitu ya, lihat nih. Banyak seabrek nih. Ya, ada kertas-kertas. Jadi berarti apa? Misalkan lebih ke tiap hari dia sibuk, dia mungkin ngumpulin struk di sini atau ngumpulin apa gitu kehidupannya. Jadi lebih ke fiturnya ini bisa apa? Ya, berguna buat apa? Nah, itu ya kuncinya ya. Oke, kita contoh nih. Untuk produk headset gitu ya, membuat konten POV orang-orang yang mendengarkan sesuatu dari headset ya. Misalkan POV mulai dari dengar podcast sambil ngerjain sesuatu, belajar, misalkan dia belajar nih, sambil belajar ya sambil dengerin ininya ya pakai headsetnya ya lalu dia juga
denger apa asik sendiri dengerin musik ya, pokoknya ada yang ini dia nggak denger gitu ya, termasuk ini dia joget-joget sendiri gitu ya. Nah, jadi dia di ceritanya dia di kereta atau mungkin dia di bis gitu ya, dia joget-joget sendiri. Nah, sehingga yang lain, apa nih anak kok aneh banget ya joget-joget sendiri. Ternyata dia saking asiknya joget gitu ya, karena nyaman gitu. Kemudian nggak kedengeran sama orang, dia ada ibunya manggil gitu. Ibunya manggil karena dia pakai headset, nggak kedengeran gitu ya. Lalu membuat audiens yang merupakan target market ya relate. Jadi oh iya nih, aku kalau misalnya pakai headset ya itu, aduh, aku kalau pakai headset ya itu nggak kedengeran orang. Nah itu contohnya ya. Sekaligus dengerin headset ini senyaman itu. Nah ini bisa jadi tagline nih, gitu ya. Tagline-nya misalkan headsetnya adalah senyaman itu. Nah jadi itu contoh ya dari tagline. Jadi overview-nya dapet, tagline-nya juga dapet. Tagline ini juga penting supaya teman-teman mudah untuk di recognize ya. Senyaman itu. Nah, bisa kayak gitu, oke? Itu adalah contoh untuk brand headset ya. Oke, lanjut. Kalau teman-teman misalkan printer, coba deh jujur aja misalnya teman-teman kalau misalnya bikin printer bakal bikin strategi yang seperti apa nih? Yuk coba tulis di kolom komentar nih. Teman-teman bikin mungkin garis kasarnya aja ya kalau misalkan malas ngetik ya. Secara kasaran bakal bikin konten tentang apa deh misalkan ya. Atau bakal ngendorse siapa misal atau mungkin arah sosmednya bakal seperti apa gitu ya. Ini bukan benar salah ya, karena strategi sosmed itu nggak ada yang mutlak benar gitu ya, nggak ada yang kayak Tuhan gitu, oh auto bener, auto langsung ini gitu. Atau mungkin mutlak yang di sini bisa, yang sana harus bisa, ya enggak ya. Semua itu bisa konteksnya masing-masing. Mungkin di tempat yang lain works gitu, tapi di tempat yang satunya juga bisa berkata lain gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh printer ya. Kita membuat konten drama kantoran gitu ya. Iya benar ya, buat Bank Pratama ini strategi lengkapnya dibahas lengkap banget detail ya. Itu kalau Mas Pratama nanti mungkin setelah live aja ya, kalau mau lihat itu apa namanya dibahas, ada juga kurikulumnya. Jadi kurikulumnya lengkap, mungkin bisa dicek-cek dulu dan termasuk langkah-langkahnya apa itu ada. Jadi sub-sub apa ya? Subbab ya bahasanya. Subbabnya itu ada tuh. Bahas langkah ini nanti detail tuh. Bahas langkah ini detail, bahas langkah ini. Jadi per langkah itu dibahas secara detail. Oke, satu video khusus gitu. Jadi apa namanya? Lengkap. Oh, ini ada nih. Bang Daniel Kurniawan, malam-malam disuruh bos buat laporan mesti siap besok pagi. Ya, benar. Ini sering ya, sering apa namanya? Daniel Kurniawan. Oke, terima kasih ya buat Mas Marvian untuk testimoninya. Jadi, ya, jadi itu terima kasih juga tadi Mas Daniel untuk memberikan contohnya ya. Nah, di sini kita membuat konten drama kantoran yang sering terjadi. Nah, meski tidak relevan langsung dengan printer, namun itulah target market utamanya ya, keperluan kantor. Nah, ini misalkan jadi printernya ini macam-macam. Kalau aku sama Mas Daniel tadi sama-sama konteksnya adalah orang kantor ya. Tapi kalau rumah bisa juga. Jadi konten-konten drama di dunia rumah ya, apa rumah tangga misalnya. Atau mungkin printernya buat ini khusus UMKM gitu. Misalkan dia apa atau mungkin printer untuk ini instansi misalkan gitu ya. Jadi macam-macam atau lebih ke nonjolin warnanya atau mungkin kalau misalnya orang ngeprint itu kan soal dia ngeprint dokumen gitu ya. Teman-teman bisa sharing tips ya, bikin dokumen yang bagus gitu ya, atau bikin dokumen yang benar, yang rapi, pakai Docs ya, Google Docs, Microsoft Office gitu ya, gimana ngeprint yang benar. Nah, itu bisa juga ya. Jadi angle-nya bisa macam-macam. Ntar ya, aku sambil minum ya, soalnya udah serak banget ini. Sorry ya, karena memang aku orangnya nggak bisa live lama gitu ya. Suaranya udah serak duluan. Tapi nggak apa, aku akan berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi kita lanjut lagi. Seperti drama bos marah ya, misalnya digibahin teman, lembur bareng ya, dan lain-lain. Jadi soft sellingnya dapet gitu ya.
supaya soft sellingnya juga ada gitu ya. Setiap konten itu ada adegan nampak produk printer. Jadi misalkan ketika misalkan digibahin temen, wush 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 gitu ya, digibahin. Nah, sebelahnya ini ada printernya ya. Jadi namanya itu product placement atau misalkan tadi lembur bersama. Nah, waktu lembur gitu ya, itu ngeprintnya pakai printer itu ya. Lemburnya harus ngeprint laporan tadi benar kata Mas Daniel ya. Itu kita satu frekuensi berarti ya. Jadi apa ngeprint sering gitu ya. Nah, printnya pakai itu. Nah, jadi lemburnya harus ngeprint. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu contoh untuk printer. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh yang terakhir ya, teman-teman sekali lagi ya, buat yang belum belajar strategi sosmed, teman-teman bisa pelajari di Social Media Strategy Masterclass, di situ lengkap ya. Introduction, kemudian gimana cara bikinnya gitu ya, step by step ada 12 langkah, kemudian ada data ya, engagement apa, kemudian caranya gimana bla bla bla, termasuk menentukan kalau misalnya platform ini gimana, YouTube, TikTok, IG dan lain-lain. Tools ya, toolsnya apa saja yang diperlukan, Docs kah, Trello kah, dan lain-lain ya. Lalu study case juga ya, studi kasus. Jadi ini real ya. Jadi ada prakteknya juga kita memperagakan gimana cara membuat strategi sosmed. Jadi nggak cuma apa teori doang gitu. Nah terakhir nih ya adalah sebelum nanti kita ke ini ada pertanyaan. Bang, apa ada kelas private? Oke, kelas private kayaknya ini ya. Sebenarnya aku kepikiran sih, cuman belum ini ya, belum apa bahasanya tuh belum eh, bukan belum kepikiran sih, belum ini ada eksekusi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada masukan ya, kelas private-nya teman-teman mau yang seperti apa nih? Ada yang offline kah, online? Oh iya, aku mau nanya dong teman-teman yang ikutan live di sini ya. Ini dari domisili mana nih? Coba tulis di kolom komentar teman-teman dari domisili mana. Oh ya teman-teman jangan leave dulu ya. Ini kita masih ada ini masih ada nih contoh ya konten pilar dan lain-lain ya. Jadi teman-teman jangan leave dulu ini masih banyak belum. Oh dari Blitar, Jakarta, Surabaya, Palembang. Oke ya boleh yang mau DM boleh boleh. Malang, Jakarta, wah mantap ya. Dari Jakarta, oke sip sip. Rata-rata di Jakarta ya. Oke jadi rencana kita itu sebenarnya mau ada namanya workshop ya, atau mungkin bahasanya workshop atau bootcamp lah ya, tapi offline ya. Jadi offline teman-teman bisa ketemu langsung, konsultasi langsung, tapi ada prakteknya juga, ada teorinya juga. Jadi prakteknya itu ada landasannya ya, fundamental teorinya juga. Kita bisa interaksi langsung. Rencananya sih 2 hari, cuman ini masih wacana ya. Jadi teman-teman, aku mau tahu dulu nih, teman-teman kebanyakan dari domisili mana gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini contoh dompet ya, konten edukasi keuangan ya. Tapi karena udah banyak yang kayak gitu, nah jadi kalau kita punya dompet nih misalnya ya, kita punya brand dompet ini. Nah, dompet ini kalau kita ini kan soal keuangan ya. Jadi kita bikin konten keuangan gimana cara kita hemat gitu ya, kita nggak boros ya. Tapi kalau konten kayak gitu itu udah banyak gitu ya. Jadi kita bikin edukasi yang ngawur gitu ya. Waduh, ngawur gimana tuh? Contoh ya. Cara ini cara kamu menghabiskan ya dalam menghabiskan duit dalam menghabiskan duit 50.000 dalam 10 menit. Gimana caranya? Atau mungkin menghabiskan duit 300.000 dalam 1 hari ke mall misalkan. Atau mungkin apa? Jadi sesuatu yang salah gitu ya, sesuatu yang kita mengajarkan ini hedon gitu ya, atau mungkin misalkan mengajarkan sesuatu yang kebalikannya dari apa yang diedukasi orang gitu ya. Tapi kita kasih tahu gitu bahwa kampanyenya ini adalah edukasi ngawur gitu ya. Jadi sekalian kita nyeleneh gitu ya. Kalau edukasinya biasa-biasa ya udah kita nggak akan stand out gitu ya dari yang lain itu kok sama aja. Tapi kalau kita beda sendiri gitu ya, kita beda ya kontennya edukasi ngawur gitu orang oh dan sebenarnya orang bisa nilai aja kan berarti kebalikannya gitu. Kalau kita ngawur ke sini berarti pelajaran yang bisa didapat berarti jangan kayak gini. Simpel itu ya. Itu contoh kita bikin konten edukasi ngawur. Jadi itu cara untuk kita bisa stand out dari yang lain, oke? Nah, di satu sisi ada entertain ya dengan sesuatu yang berbau hiperbola ya, hal yang salah, keliru ya, mispersepsi dan sebagainya. Nah, sehingga
Diferensiasi ya tersebut bisa relate, tapi juga stand out dari konten-konten serupa lainnya. Nah, ini ya. Jadi, kita ada diferensiasi. Oke, kita ini ada ini ya. Bootcampnya di mana? Oke, jadi buat yang tanya bootcamp atau workshop ini masih wacana ya. Jadi masih pembicaraan tim internal kita ya, tapi masih belum tahu apakah di Bandung, apakah di Jakarta gitu ya, atau mungkin di Jogja di mana. Tapi bakal ada gitu. Cuman nggak tahu nih, masih bukan. Jadi untuk Bang Lutfi ya overclaim si ini ya, maksudnya si dompetnya ya. Apa namanya? Jadi bukan edukasi yang overclaim ya, tapi lebih ke edukasi yang berkebalikan ya, yang negatifnya gitu. Jadi kita justru ngajarin boros, ngajarin nggak bisa ngatur duit, ya apa nggak usah diatur duit lah. Jadi duit itu kita boros aja lah gitu ya, makanannya atau ke mall dan lain-lain. Gitu ya. Kebalikannya. Jadi poinnya adalah kebalikannya. Kemudian ini ada Mas Abdul Aziz. Mas, saya telat ikut live tadi. Apakah ada rekamannya? Ada ya. Nanti cek aja di YouTube ya. Cek di YouTube nanti bakal ada rekaman live-nya ya. Nanti silakan dicek. Jadi teman-teman yang mungkin baru ngikutin pertengahan atau mungkin tadi agak tengah-tengah atau telat gitu ya, santai aja ya. Kita bakal ada rekamannya ya. Cuman kalau teman-teman yang udah join, oh ada rekamannya, berarti ya udah. Nah, ini kita bisa interaksi nih di sini. Kalau YouTube kan mungkin ya belum tentu ya. Mungkin nanti kita membalasnya juga agak susah ya. Jadi teman-teman yang masih live ya, yang mau ngajukan pertanyaan, mumpung mumpung bisa nih ya kita live tektokan, gaskan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini masih ada kan ya teman-teman yang tadi ini ya, alat-alat tadi mana, produk-produk ya. Dari ini, dari Mas Pratama dulu deh. Ini Mas Pratama tadi tentang apa ini? Sorry sorry. Oh bukan. Bentar bentar. Tadi dari siapa? Aku scroll dulu ya guys. Bentar. Kita scroll dulu. Tadi yang pertama ini siapa tadi? Perumahan ya. Oke. Mas Kurniawan ya, perumahan. Oke. Perumahannya, kelebihan perumahan lokasi strategis ya. Kontur tanah tinggi, desain ruangan dalam suka-suka. Wah, ini desain ruangan dalam suka-suka. Oke, oke. Jadi ini apa namanya? Fleksibilitas ya. Oke, oke. Sebenarnya, nah gini, sebenarnya ini aku kasih contoh aja ya, karena nggak mungkin bisa apa namanya, nggak mungkin bisa secara tepat gitu dan strategi. Ingat ini, aku harus kasih tahu ya, strategi nanti yang aku kasih ini overview, dan itu pun mungkin belum relate 100% ke teman-teman karena juga harus riset dulu ya, riset kompetitor, kemudian harus briefing dulu, interview gitu ya. Jadi ini ya sekedar contoh aja lah ya. Oke, jadi buat yang Mas Daniel Kurniawan dulu ya, kelebihan perumahan lokasi strategis. Nah, dari tiga ini kita cari satu aja ya, satu yang pas gitu ya. Kayaknya aku tertarik yang ini nih, desain ruangan dalam suka-suka. Nah, ini ya. Jadi nanti, nah ini supaya enak nih ya. Misalkan nanti kontennya itu menampilkan dua orang ya, di mana yang satu jin ya, yang satu ada anak muda biasa gitu ya. Nah, anak muda ini gitu ya, itu dia menawarkan ke orang-orang ya, ke orang-orang ya, nanti satu orang ini yang jadi jin gitu ya, akan memberikan suka-suka. Jadi misalkan dia ke tempat orang gitu ya, mungkin ke orang lain, katakanlah ke si Anton gitu misalnya, namanya si Anton. Nanti dia pergi ke Anton, lalu dia bikin suka-suka gitu ya. Desainnya suka-suka dia. Nah, nanti si siapa namanya? Orangnya ini gitu ya. Si pemuda tadi gitu ya. Mewujudkan keinginannya dia gitu ya. Awalnya dia kesulitan gitu ya. Wah, nggak bisa mas, soalnya kalau gini-gini kan bla bla bla. Nah, si jinnya ya itu tenang gitu ya, nanti dia akan mewujudkan seling gitu ya. Nah, atau mungkin, nah cuman ini kayak gitu-gitu kalau desainnya suka-suka, ini resikonya ya nanti bisalah bikin tipis-tipis aja. Jadi nanti, oh lihat mas, nanti nih toiletnya bisa di sini, atau mungkin jadi ada desain apa mas? Desain interiornya lah ya, desain ruangannya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin supaya nggak repot ya kasaran aja. Jadi nanti misalkan intinya jinnya itu mewujudkan gitu ya. Tara, jadi loh, bisa loh gitu kan. Jadi pemuda sama jinnya ini satu pihak yang sama, lalu ada orang lain gitu ya, di mana dia minta
aku mau taman yang ada apanya, tempat tidurnya gitu ya. Oh bisa nih, atau mungkin tadi ruangan dalam ya. Berarti misalnya tempat ini ruangan keluarga ya, yang ada TV-nya, tapi ada kolam renangnya juga. Nah nanti sering kayak gini mas nanti. Apalagi sekarang ada AI ya. Teman-teman bisa pakai AI ya. Berarti Mas Daniel ya. Dan Mas Daniel kalau misalnya mau kayak gini, berarti bisa pakai AI untuk ini generate ilustrasi ya, ilustrasi misalkan ruangan nanti ada kolam renangnya gitu di dalamnya, dalam ruangan keluarga ada kolam renangnya bisa. Jadi berenang-renang nanti bisa sambil ngeliat TV, ada sofanya, nah kayak gitu. Itu bisa pakai generatif AI ya, gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk generatif AI ya. Kemudian kita lanjut. Mana tadi? Mas Pratama ya, baju anak Mas. Oke, baju anak kita bisa kalau baju anak kan biasanya orang parenting yang apa orang ya ini ya awal-awal parenting gitu ya punya anak gitu ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi gitu ya. Edukasi ya seperti apa ya ngerawat anak. Itu kayaknya lebih cocok untuk yang sifatnya seperti itu gitu ya. Kita mengedukasi, nah nanti produknya itu masuk di dalamnya gitu ya. Contoh, kita perlu mengajarkan anak untuk bla 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 bla. Apa yang dilakukan anak ketika anak menangis, bla 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 bla. Apa yang diperlukan anak untuk misalkan untuk keseharian. Nah, nanti kasih tuh ya, baju anak untuk ini, untuk itu. Nah, itu pas tuh ya. Jadi, itu semoga membantu buat Bang Pratama. Oke, traveling. Nah, sekarang traveling nih, ya. Jadi teman-teman yang mau direview ya sosmed strateginya boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjut Bang Ahmad ya. Traveling, open trip. Oke, private trip. Oke, private trip ya. Traveling lah ya. Jadi traveling misalkan apa ya? Kelakuan. Nah, ini kelakuan karyawan ya ketika jadi kayak drama dan POV ya. Kehidupan orang ya sorry kehidupan orang, kehidupan karyawan atau perilaku karyawan ketika trip gitu ya, bisnis trip misalkan ya. Jadi ada atau company trip, jadi trip untuk satu perusahaan gitu ya. Ada yang mungkin telat lah, mungkin ada yang bawaannya banyak gitu ya. Ada yang dia ketawa-ketawa, ada yang introvert, ada yang ngajak anak-anaknya gitu ya. Ada yang anaknya rewel, wah macam-macam lah ya. Nah itu bisa menjadi relate gitu ya antara ya yang namanya brand dan kelakuan audiens gitu ya. Nah, ini produk handmade rajut. Nah, ini buat my productive notes ya. Ini produk rajutnya apa nih? Apakah lebih ke ini aku belum tahu ya rajutnya ini rajut yang untuk apa nih? Kita coba skip ke Kak Tika berarti ya. Deodoran. Oke, deodoran kita anggap ini lebih ke untuk percaya diri misalnya deodoran gitu ya. Percaya diri sehingga konten-konten yang dibuat adalah tips ya edukasi untuk percaya diri misalkan ya percaya diri apa presentasi percaya diri itu luas loh ya. Presentasi atau mungkin ngedeketin cewek dideketin cowok atau mungkin apa eh, presentasi bisnis ketemu klien berhadapan dengan bos gitu ya atau mungkin meeting apa pergi sama keluarga macam-macam ya nah itu atau mungkin percaya dirinya lebih ke misalkan dia apa jadi MC gitu, macam-macam ya. Nah itu ini tips untuk produktif. Kita ini kursi rotan tadi udah ya. Mesin cuci portable, berarti bisa bawa kemana-mana ya. Nggak perlu colok listrik. Wah ini nih bisa nih. Oke, bisa dibawa mudik. Oke. Hemat air. Oke, ini berarti. Nah ini agak tricky nih ya. Ini agak tricky. Kita lihat apa yang disampaikan a manager notes ini adalah orang yang tipikalnya adalah mobile ya, mobility. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain tadi ya. Bisa dibawa mudik, hemat air, ya, mungkin dibawa ke kampung atau mungkin dibawa ke sana kemari. Nah, poinnya adalah orang yang suka travel atau yang suka mudik gitu misalnya. Orang suka pergi. Nah, berarti kita bukan angkat ke cuci portable-nya ya. Mesin cuci portable, tapi lebih ke yang namanya gimana ya misalkan kalau suka pergi-pergi dalam artian pergi wisata gitu ya kita review nih tempat wisata gitu ya
cara mempersiapkannya gimana gitu ya. Mungkin kalau kita mau ke sini gitu ya, persiapannya gimana? Ada ini, ke Raja Ampat gitu, ke mungkin ke saudara yang di Jogja gitu. Oh, di Jogja itu misalkan kita perlu bla 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 bla. Nah, siapin atau mungkin ke danau mana gitu ya di sebuah tempat wisata gitu. Oh, Nah, jadi itu contohnya. Jadi itu sekaligus. Nah, ini kasih tahu nih USP-nya karena mudah ya, nggak perlu colok listrik, hemat air. Termasuk apa berarti? Kalau bisa nyuci ya, berarti kan lebih mudah juga ya barang apa baju kita ya. Jadi nggak perlu dibawa yang banyak. Harusnya 10 ya tetap bawa yang lain sih. Cuman ya at least jadi 5 lah ya bajunya. Atau dari 5 baju cukup 3. Nah, jadi itu membuat USP produk ya mesin cuci itu nyambung gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah masih ada? Oh, tadi ya, yang deodoran ya, terhindar bau hingga 10 hari. Oke, tadi manajernya sudah ya, cuci portable, gunting kuku. Oke, gunting kuku berarti lebih ke apa ya? Misalkan gunting kuku, tapi gunting kuku itu lebih general ya. Mungkin karena ini, bisa dua sih, kalau mau menempuh sesuatu. Nah ini, kalau misalnya kita gunting kukunya, contoh lebih ke untuk rumah gitu ya, pekerja gitu ya. Berarti kita, jangan pekerja deh, kuliah. Nah, orang kuliah, orang sekolah gitu ya. Nah, kita kasih tahu biasanya kelakuan orang sekolah gitu ya, anak-anak sekolah, remaja sekolah itu gimana gitu ya. Nggak ngerjain PR gitu atau mungkin PR-nya ininya mepet gitu ya dan sebagainya. Nah, ini tips biasanya kita ngeliat target marketnya. Kalau kepepet gitu ya, bukan kepepet sih, maksudnya sorry bukan kepepet, general ya. Jadi ketika produknya general, nah itu kita buat ya fokusnya pada target market, bukan USP produk. Jadi USP produknya itu nanti masuk gitu ya. Bang, kenapa ya followers IG tempat kerja saya sudah 13.000 followers tapi engagementnya jelek banget? Kalau boleh, nah ini mungkin perlu lebih detail ya. Apa namanya? Mungkin, aku jadi tahu nih, kita mungkin bisa nextnya membahas ini ya, review akun strategi sosmed gitu ya. Jadi teman-teman gimana? Setuju nggak? Kalau kita next selain kita bahas teori atau study case ya, study case dari brand, mungkin kita ada namanya review ya strategi sosmed. Mungkin ya. Tapi ini artinya teman-teman harus siap nih mau direview apa nih akunnya gitu. Ya. Oke, kita lanjut tadi. Oh ini, Bang kalau beli course-nya apa ada grup diskusinya? Jadi kalau ada yang nggak paham bisa tanya. Oke, untuk saat ini ya grup kita itu namanya CSMI ya, Community Social Media Indonesia. Circle Social Media Indonesia. Nah, itu bisa ada di bio ya. Itu bisa bisa untuk kita berdiskusi terkait apapun ya, berkaitan dengan strategi berkaitan dengan sosmed ya, termasuk strategi, copywriting, platform dan lain-lain. Oke? Ya. Oke, ini kita langsung lanjut lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengatur ya sosmed dalam satu platform bisa di template Notion ini, oke? Jadi cukup satu platform bisa untuk semuanya ya. Ads, endorsement, ya kemudian content calendar dan lain-lain. Nah ini, wah ini tinggal 15 aja nih ya. Padahal ini yang cukup penting juga ya, adalah pembahasan yang namanya content pillar ya. Nah, konten pilar ini ya nanti adalah intinya ketika kita memiliki garis besar kontennya apa saja. Nah, ini beruntung teman-teman ya yang misalkan mengikuti wah Parung hadir, halo halo ya, yang mengikuti sampai tahap ini gitu ya. Nah, ini kita memang sudah mau di penghujung sih, tapi eh, apa semoga tetap ini ya bermanfaat ya. Jadi konten pilar itu idealnya 3 sampai 5 aja ya. Jadi konten pilarnya jangan terlalu sedikit ya, yaitu 1 sampai 2, tapi juga jangan terlalu banyak.
Nah, ini yang terlalu banyak juga tuh ya, salah satu problemnya ya. Jadi, misalkan dibagi berdasarkan hari ya. Karena hari itu ada 7 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sehingga kebanyakan itu bikinnya langsung 7 gitu ya. Oh, beda-beda nih gitu ya. Padahal nggak gitu ya. Jangan terlalu banyak juga gitu ya. Nah, tapi kalau kamu tahu, Tenui de Attire ya, itu dia kok kayak satu. Nah, itu eh, kalaupun ada yang berhasil ya dan dia cuma pakai satu dua konten pilar, ya itu anomali gitu ya. Sesuatu yang mungkin ya berbeda gitu ya. Dan ya namanya dunia pasti ada hal-hal yang merupakan anomali gitu ya. Dan ya kita admit aja gitu ya, itu sukses. Atau mungkin konten pilar itu jangan dibayangkan format atau tipe kontennya doang ya, tapi bisa dari topik ya. Tipenya sama kayak ya udah orang tujuh atau di atas gitu ya. Atau mungkin tipenya news gitu ya. Berita-berita doang tapi beda gitu ya. Yang satu lebih ke berita yang soal ini, topiknya ini atau mungkin edukasi semua kontennya ya. Edukasi, monolog gitu tapi beda-beda. Ada yang dia topiknya lebih ke A, B, C gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya. Topik itu apa? Konten pilar itu ya minimal 3 ya, maksimal 5, oke? Ya. Nah, oke. Nah, di sini adalah pilar satu 2 ini ada 3 sih, sorry. Satu 2 3 ya. Oke. Teman-teman ada yang mau kasih contoh nggak konten pilar? Coba. Teman-teman yang punya produk atau brand, coba tulis lagi ya. Kita tulis lagi mungkin sebenarnya bisa pakai yang tadi ya, tapi takutnya teman-temannya ada yang udah pada live nih ya. Coba teman-teman yang mungkin ada produk gitu ya, ada produk boleh. Ayo teman-teman yang mungkin punya produk ya, punya produk misalkan buku tahunan. Kita ini contoh produknya ya, bukan konten pilar. Nah ini, jadi mungkin apa kalau misalnya ini Kak Tika ya masih bingung ya. Nah ini coba sebutin produknya. Jadi kita akan memberikan contoh gitu ya. Oke, buku tahunan ya. Oke, buku tahunan misalkan yang pertama ya adalah membahas soal buku tahunan. Oke, konten pilar pertama adalah apa ya? Review ya, review isi buku tahunan. Jadi kita nge-review isi buku tahunan orang-orang. Yang kedua adalah product knowledge, karena kita pengen nonjolin juga nih ya, keunggulan gitu ya, dari buku tahunan kita itu apa ya. Yang kemudian yang ketiga, misalkan edukasi ya, tips merawat buku tahunan atau tips membuat buku tahunan lebih rapi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Lalu ada Kamal, oke ya, itu contohnya ya, ada edukasi, informasi, engagement. Ada juga itu kalau berdasarkan tipe konten. Jadi konten pilar itu adalah ini aku menjawab ini ya dari apa? Dari Kak Tika ya. Konten pilar itu adalah apa ya? Aku itu agak susah menjelaskannya. Jadi mungkin ibaratnya garis besar konten apa ya yang akan dibuat garis besarnya. Jadi misalkan ada konten contoh sepak bola, kemudian ada konten basket dan lain-lain, atau mungkin konten challenge orang lari-lari gitu ya. Tapi pembagiannya, intinya pembagian konten ya kategori konten ya gitu, yang menjadi landasannya gitu. Dan contoh itu ya, itu Bang Ahmad. Jadi kalau yang disebutkan Bang Ahmad, kemudian disebutkan Bang Kamal ya, itu konten pilar berdasarkan eh, tipe konten ya. Tipe kontennya apa? Edukasi itu ya, entertain, review-review, testimonial. Nah, atau berdasarkan topik, bisa juga ya. Topik berarti kalau misalkan gelas, nah ini topiknya berarti eh, apa namanya? Minuman sehat ya. Lalu yang kedua adalah topiknya misalkan lebih ke bahan-bahan gelasnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kalau misalkan topik ya, tapi memang ada yang campur, ada yang kadang pakai edukasi, lalu yang satu lebih ke apa ya, product knowledge gitu. Jadi kayak gitu. Itu contoh dari konten pilar ya. Nah, ini nantinya akan jadi landasan ya, landasan mau bikin seperti apa ya.
Nah, jadi kalau misalkan mau manage sosmed ya, teman-teman bisa pakai di satu platform ya, yaitu template Notion Sosmed Management ya. Teman-teman bisa cek ya, ada analisis, ada endorsement, ads ya, kemudian termasuk apa namanya yang strategi, eksekusi dan lain dalam satu platform aja, termasuk analisis ya, termasuk manage tim juga ya, SOP, flow-nya, job desk-nya semua ada ya. Teman-teman kalau mau cek selengkapnya bisa langsung ya cek di bio, oke? Namanya template Notion Sosmed Management ya. Kalau nggak ketemu cek di digital product, oke? Nah, terakhir ya, content plan, oke? Nah, content plan ini adalah apa yang kita rencanakan ya, apa yang bakal kita harus lakukan. Yang pertama, nomor ya, tanggal upload, content pillar, judul atau topik konten ya, termasuk keterangan. Ini minimal ya, minimal content plan itu ada 5 ini ya. Ingat, plan ya, plan, bukan copywriting, bukan eksekusi ya, bukan desain ya. Content plan ya, plan ya, rencana ya, belum eksekusi ya. Script itu eksekusi. Script ya, itu sudah eksekusi ya. Oke, script itu kan menulis ya. Atau mungkin copywriting ya, caption ya, eh, visual text itu ya sudah termasuk eksekusi ya. Ingat ya, ini content planning. Nah, ini ya content planning artinya rencana. Nah, ini banyak yang masih ini soalnya ya. Oh, ini tambahin copywriting bla bla bla. Nah, biasanya takutnya itu enggak ini ya, enggak match gitu ya. Enggak match apanya? Nggak sesuai, akhirnya dirombak dari awal. Nah, plannya juga berantakan gitu ya. Jadi fokus pada plan ya. Ingat, konten planning ya, rencana ya, belum dieksekusi. Copywriting itu termasuk eksekusi. Visual udah pasti eksekusi. Script udah eksekusi. Take video udah eksekusi. Editing udah eksekusi ya. Ini masih planning ya. Planning, content planning. Ingat ya, planning. Oke. Ada apa aja? Nomor, tanggal upload, konten pilar, judul atau topik konten dan keterangan. Oke. Ya. Nah, teman-teman kalau mau mempelajari ya strategi sosmed, ya teman-teman bisa pelajari di Sosial Media Strategi Masterclass, oke? Teman-teman bisa ke bio ya, ini video on demand bentuknya. Sekali lagi ini dilengkapi ada materi yang sangat lengkap ya dari step by stepnya ada 12 langkah per tahap itu satu video ya dibahas secara khusus lalu data dan insight seperti apa ya dan cara memilih platform yang tepat seperti apa, toolsnya apa saja yang diperlukan, Docs, Trello, dan lain-lain gitu ya. Study case-nya ya, study case jadi nggak cuma teori doang tapi praktek ya dan contoh-contohnya. Lalu ada supaya lebih advance nih teman-teman ya dari awalnya pemula jadi lebih advance ya. Jadi ini itu bisa untuk pemula, bisa banget ya. Kalau teman-teman merasa pemula jangan minder ya. Ini justru buat kamu ya yang memang mungkin merasa masih awam, masih belum tahu gimana strategi. Tenang ya. Ini dari A sampai Z ya. Struktur ya, terstruktur ya. Nggak loncat-loncat ya. Yang bikin aja memang ngerti strategi. Jadi ya step by step loh. Nggak tiba-tiba ini, nggak tiba-tiba itu. Loncat. Ya, nggak ya, ini step by step ya. Teman-teman bisa juga nanti tanya-tanya di komunitas ya. Kita ada di Telegram. Teman-teman bisa cek aja, oke? Nah, kita rekap ulang nih ya pembelajaran hari ini ya. Oke, kita rekap. Wah, udah jam berapa ini? Mau jam 9 ya. Oke, hampir 2 jam berarti ya itu ya. Wah, mantap. Antusias teman-teman luar biasa ya. Terima kasih. Nah, jadi kita rekap ulang ya. Langkah, oh sudah order, mantap. Terima kasih ya. Terima kasih. Semoga Bank Pratama bisa nanti menerapkan ya ininya strategi sosmednya dan bisa berguna. Nanti Bank Pratama kalau misalnya mau tanya-tanya bisa join grup Telegram kita. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan ya mau ditanyain boleh banget ya. Kita ada grupnya ya cek di Telegram. Ini grupnya ada di bio ya. Oke, kita balik lagi rekap ulang tujuannya apa ya, tolak ukurnya apa ya, lalu cara mencapainya bagaimana,
pilar kontennya seperti apa ya, rencana kontennya juga atau konten plan-nya. Oke. Jadi, itu adalah yang namanya sosial media strategi. Sekali lagi teman-teman yang mau seperti Bang Pratama tadi ya, mantap banget dan Bang siapa tadi? Tian tadi apa Smart Vian ya. Itu tadi juga sudah menerapkan ya 9 pokoknya dia udah sekian follower sudah mencapai suatu tujuannya ya dengan sosmed strategi ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan teman-teman kalau mau pelajari lebih lanjut silakan di sosmed strategi masterclass ini, oke? Di video on demand lengkap ya. Ya, ini termasuk akun kecil ya, boleh. Jadi kalau akun kecil pun ya teman-teman bisa pelajari supaya bisa menjadi akun yang besar gitu ya, dikenal ya dengan sosial media strategi masterclass ini ya. Ini bentuknya video on demand ya atau online course gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang tanya workshop atau mungkin bootcamp offline, nah itu nanti bakal ada lanjutannya, informasi selanjutnya nanti cek aja deh ya. Kita masih nyusun ya. Bahas apa aja ya? eh Oh, akun kecil. Oh iya. Oh, akun kecil. Oh, maksudnya itu ya tadi. Bisa di-verify video. Oh iya, nanti bakal ada ya. Kalau nggak salah bisa nggak sih? Kalau kalau bisa oke ya. Nanti cek aja. Mungkin kita bahas di next ya, next live atau mungkin di video. Cek aja teman-teman video Nakama Creative Lab ya. Nanti mungkin ada announcement kalau mungkin sudah ada di rencana sih bakal ada di series juga ya teman-teman. Mungkin kalau lebih gampang cari di series bisa atau mungkin teman-teman kalau mau pakai platform yang sekarang juga bisa gitu ya, boleh. Intinya ini formatnya video ya. Ini total ada 50 video guys ya, 50 video ya. Plus plus kalau nggak salah ya, jadi ini banyak 50 atau 60 gitu ya. Ini saking banyaknya tapi itu malah enak ya. Jadi teman-teman punya sumber belajar yang banyak ya. Dan ini lifetime ya. Jadi kalau nanti akan ada update-update terbaru, nah ini ya, teman-teman bisa mendapatkan informasinya ya. Nanti akan ada tambahan misalnya yang terbaru nih threads atau mungkin nanti misalkan ini kan pematerinya terus belajar ya, kemudian terus praktek juga, kemudian sedang handling sosmed manajemen klien juga. Kalau ada pembelajaran atau ada ilmu baru, biasanya akan di-share di sini ya, di sosial media strategi masterclass. Jadi ini lifetime ya, kalau ada oh ya saya izin DM ya boleh nanti kalau mau DM silahkan ya DM ke Encel oke. Nah jadi ini apa namanya step by step udah lengkap ya oke. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh banget ya atau mungkin ada request silahkan ya cantumkan di video kita atau mungkin tadi ya yang mau ngobrol silahkan DM IG kita. Saya sudah tidak kuat ya guys, sorry banget ya. Ini nggak dibuat-buat ya, ini beneran udah serak, udah gak kuat. Jadi terima kasih atas partisipasinya yang sudah nonton sampai habis. Ini bakal ada ya siaran ulangnya di live apa di YouTube ya. Tunggu aja mungkin Senin atau mungkin Minggu gitu ya. Cek aja di YouTube Nakama Creative Lab. Kalau teman-teman mau training atau social media management service kita juga ada ya jasanya sosmed strategi. Bisa ya. Teman-teman mungkin punya perusahaan atau mungkin teman-teman lagi kerja ya. Bilang bosnya nih, kalau teman-teman kerja ya, teman-teman bilang bosnya kita ada layanan sosial media strategi ya. Bilang dipropose aja dulu ya buat pakai jasa Nakama Creative Lab. Di situ teman-teman bakal dibantu ya. Dari segi strateginya doang. Jadi teman-teman yang fokus di eksekusi, kita fokus di strategi. Itu bisa ya. Kita ada servisnya juga, oke? Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di live berikutnya. Ingat Senin, Rabu, Jumat. Oke? Senin, Rabu, Jumat. Ya, ini diusahakan ya. Mungkin nggak pasti, tapi diusahakan Senin, Rabu, Jumat. Oke? Terima kasih dan bye-bye. Thank you semuanya. Dadah.